Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini tengah menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Syenda Kristi, inilah berita selengkapnya. Korps Lalu Lintas Polri bakal menerapkan skema rekayasa berupa one way di arah Jakarta menuju Jawa Tengah mulai 28 Maret mendatang. Korps Lalu Lintas Polri bakal menerapkan skema rekayasa berupa one way dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah mulai dari tanggal 28 Maret mendatang. Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut rekayasa one way itu akan diterapkan pada periode puncak arus mudik Lebaran 2025 untuk mengurangi kemacetan. Pelaksanaan one way secara non-stop itu dipilih dari hasil evaluasi pengamanan arus mudik Lebaran 2024. Menurut dia, pelaksanaan rekayasa one way dengan periode jam tertentu justru menimbulkan kesulitan dan kemacetan di lapangan. Kebijakan yang sama nantinya akan diterapkan saat arus balik nanti. Hanya saja, ia belum mengungkapkan secara pasti kapan one way untuk arus balik digelar. Sebelumnya, Wakil Asisten Utama Kapolri Irjen Edi Sutendi menyebutkan, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret mendatang. Sementara arus balik diperkirakan terjadi pada 8 April. Demikian laporan Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, PT Pupuk Indonesia Persero membantah isu adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara. PT Pupuk Indonesia membantah isu adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara. Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menegaskan, laporan keuangan perusahaan telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan diaudit oleh akuntan publik independen. Terkait dengan tudingan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca senilai 7,978 triliun rupiah, Wijaya mengatakan tuduhan tersebut tidak benar. Yang mengatakan seluruh dana telah dicatat dalam laporan posisi keuangan atau neraca pada aset lancar lainnya, sesuai standar akuntansi yang berlaku. Menurut Wijaya, deposito berjangka lebih dari 3 bulan tidak dikategorikan sebagai kas dan setara kas, melainkan dikategorikan sebagai aset lancar lainnya. Sementara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo yang dialokasikan untuk perjanjian pelayanan jasa nasional pooling. Kedua hal tersebut telah tercatat, disajikan di dalam laporan keuangan dan dilaporkan kepada publik. Demikian laporan Ceva TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi dialami sebagian besar kota-kota di Indonesia, termasuk sejumlah wilayah di Pulau Jawa. BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi dialami sebagian besar kota-kota di Indonesia, termasuk sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Perakiraan BMKG Nurul Hiza Fitria dalam perakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta pada Jumat menyampaikan bahwa untuk wilayah Sumatera berpotensi terjadi hujan ringan di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung pada Jumat. Dalam periode yang sama terdapat pula potensi hujan intensitas sedang di Medan dan Bengkulu, hujan petir di Pangkal Pinang dan Pekanbaru, serta kondisi cuaca berawan tebal di Padang. Hujan dengan intensitas ringan juga dapat dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah Denpasar, Mataram, dan Kupang untuk regional Bali dan Nusa Tenggara.
Sementara itu, di Kalimantan seluruh ibu kota provinsi diperkirakan mengalami hujan dengan beragam intensitas. Mulai dari hujan ringan di Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak, sampai hujan petir di wilayah Palangkaraya dan Tanjung Selor. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dishub Jatim memastikan program mudik lebaran gratis tahun 2025 tetap dilaksanakan sebanyak 4.000 kuota disiapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dishub Jatim memastikan program mudik lebaran gratis tahun 2025 tetap dilaksanakan. Sebanyak 4.000 kuota disiapkan. Mudik gratis rencananya akan digelar akhir Maret 2025. Pihaknya sudah menyiapkan 100 bus angkutan kota dalam provinsi dan 120 bus antar kota antar provinsi. Pendaftaran mudik AKDP gratis secara online akan dibuka pada 10 hingga 15 Maret tahun ini, yakni dengan kuota sebanyak 1.600 kursi. Sedangkan pendaftaran secara online dapat dilakukan di kantor Dishub Jatim, Jalan Ahmad Yani 268 Surabaya pada 16 Maret tahun ini sampai tiket habis. Jumlah kuota 2.400 kursi. Mudik gratis AKDP rencananya akan diberangkatkan pada 29 Maret tahun ini. Rutenya adalah Tulungagung, Trenggalek, Ngajuk, Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Banyuwangi, via Jember. Sedangkan untuk mudik AKP gratis dilakukan pada 28 Maret 2025. Keberangkatan dari Jakarta. Selain mudik gratis, bus Dishub Jatim juga menyiapkan mudik angkutan motor. Totalnya ada 400 kuota sepeda motor bakal diantar ke tempat pemudik. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, maskapai grup Lion Batik Air membuka penerbangan langsung Jakarta ke Palembang setiap hari mulai 21 Maret 2025. Maskapai grup Lion Batik Air membuka penerbangan langsung Jakarta-Palembang setiap hari mulai 21 Maret. Corporate Communication Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, penerbangan langsung akan menggunakan pesawat generasi modern Airbus 320-200 dengan 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. Jadwal terbang rute ini adalah setiap hari mulai 21 Maret 2025 dari dan menuju Terminal 2 D CGK. Jadwal keberangkatan pada pukul 8 pagi untuk CGK ke Palembang dan pukul 9.45 pagi untuk Palembang ke CGK. Pelanggan dapat memesan tiket dan melakukan check-in secara online melalui aplikasi Bukabin. Selain itu, jangan lewatkan kesempatan menjadi anggota Kabin Club dan dapatkan berbagai penawaran menarik, diskon eksklusif, serta manfaat lainnya yang akan membuat pengalaman berpergian semakin istimewa. Adapun seluruh penerbangan Lion Group termasuk Batik Air sudah menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Pembelian tiket dengan non-tunai dapat dilakukan melalui aplikasi Bukabin dengan website resmi maupun kantor penjualan tiket serta agen perjalanan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syeda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.